Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emipul Supian dengan NIM 2024040124. Prodi PJKR. Yang terhormat kepada dosen Pak Dedi Purwanto, SHMH, yang telah memberikan tugas anti korupsi. Baik, di sini saya akan memberikan tangkapan atau komentar saya tentang film anti korupsi Pak Yanto. Tema dan isu utama. 1. Jenis korupsi yang diangkat adalah gratifikasi, yaitu proses pemberian uang berupa fasilitas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Pesan moral yaitu adalah kesadaran untuk melawan sebuah hal yang bersifat tidak baik, yaitu korupsi. Apa nilai atau pelajaran? Dalam film Pak Yanto menekankan betapa sulitnya menjaga integritas di tengah tekanan atau kebutuhan mendesak dan menghadapi dilema yang moral dan berat. Apakah film mengajak kita untuk sadar atau melawan atau menunguni korupsi? Film Pak Yanto lebih mendorong kita untuk menekankan korupsi daripada secara langsung mengajak untuk melawan dan meningkatkan kesadaran. 3. Siapakah tokoh utama dan apa perannya? Tokoh utamanya sudah jelas Pak Yanto, dan perannya sebagai seorang individu yang dihadapkan oleh dilema atau moral yang sangat berat. Ia berjuang antara kebutuhan hidup yang mendesak dan antara membiayai pengobatan anaknya. Apakah karakter berkembang dinamis atau tetap? Film Pak Yanto selaku karakter utama tidak mengalami perubahan yang signifikan atau dramatis. Sepanjang cerita, ia tetap pada dilema yang berat tanpa mencapai resolusi yang jelas. Bagaimana alur cerita atau yang disusun? Yang pertama, pengenalan, pemicu konflik batin dan penutup. Konflik utamanya antara tekanan ekonomi keluarga, anak yang sakit, dan dihadapkan oleh jabatannya. Apakah ada konflik yang jelas dan penyelesaiannya? Konflik dalam film Pak Yanto dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berat karena anaknya yang membutuhkan biaya pengobatan yang signifikan. Situasi ini menciptakan konflik batin yang kuat. Apakah film menggunakan metafora atau adegan yang menyiratkan makna korupsi? Film Pak Yanto mungkin menggunakan situasi yang dihadapi Pak Yanto, tekanan ekonomi, dan dilema moral sebagai metafora untuk menekankan sistematis yang dapat mendorong individu menuju korupsi. Bagaimana visual menyampaikan pesan? Menggambarkan realita. Visual dapat menggambarkan realita korupsi terjadi dalam masyarakat sehingga penonton bisa memahaminya. Apakah dialog mengandung kritik sosial atau sindiran terhadap praktik korupsi? Kritik sosial dalam film Pak Yanto berkisah tentang auditor yang mengalami pergumulan antara kebutuhan biaya pengobatan dan profesionalitas jabatan yang diembannya. Apakah bahasa yang atmosfer? Pertama, menggunakan dialog yang tajam, bahasa yang sederhana, dan menggunakan bahasa metafora. Di mana dan kapan peristiwa terjadi? Film Pak Yanto spesifik disebut di tempat kerja, lingkungan Injeng Kemenhub, dan waktu kemungkinan
di dekat dengan tahun produksi film 2022 menggambarkan kantor pemerintah dan rumah Pak Yanto itu sendiri. 8. Pesan tersirat dalam kritik sosial, yaitu dilema Pak Yanto menghadapi berbagai tawaran suap dan kebutuhan keluarga secara efektif memperlihatkan realitas sosial di dalam masyarakat. Apa akibat dari korupsi yang ditampilkan dalam cerita? Contoh ketidakadilan, kemiskinan, kehilangan kepercayaan. Film Pak Yanto mencakup ketidakadilan sistematik sumber daya publik yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat umumnya, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan dialihkan untuk kepentingan para koruptor. Tuliskan opini pribadimu dalam film Pak Yanto. Film ini berhasil membangkitkan kesadaran akan akar masalah korupsi, yaitu tekanan ekonomi dan sistematis yang tidak adil. Apakah film pendek ini cukup kuat mengunggah kesadaran? Film Pak Yanto mengajarkan kita bahwa melakukan korupsi itu adalah hal yang tidak bisa kita lakukan, walaupun kita sendiri sedang dalam keadaan yang paling susah sekalipun. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari film Pak Yanto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.